Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah, wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah. Haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah, khususan minillah hadratus Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ridha qarrabina ila Allah ta'ala li muhabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wa dunya wal akhirah li qada'i duyunina li qada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah taysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a li sihhati jasadina qulubina li syu'am radina zahiran batina li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad lazaqam wa liman abina li masalihina li ahli baitina wa auladina dzurriyyatina jiwarina asdaqa جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بالأرض بعد موتها بث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Walama kana, dan setelah ada li wahdati subhanahu, bagi kemahaesaan Allah subhanahu wa ta'ala, ayatun beberapa ayat, wadalailu dan tanda-tanda, wadihatun yang tampak yang jelas, liman bagi orang ta'ammala yang merenung itu orang fi ajaibi masnu'ati dalam keajaiban ciptaan-ciptaan Allah, wa badai mubda'atihi dan keindahan-keindahan ciptaan Allah, wa mukhtara'atihi dan kreasi-kreasi Allah, al-mutarattaba ila asma'ihi yang disandarkan kepada nama-nama Allah, wa sifati dan sifat Allah dan sifat-sifat Allah, al-mustanadati yang disandarkan ila wahdi dzatihi kepada keesaan zat Allah. Asyara subhanahu, mengisyaratkan siapa Allah subhanahu wa ta'ala, ila nubadzatiha kepada sampelnya itu ayat, irsyadan wa tambihan seraya memberikan petunjuk, wa tambihan dan mengingatkan, faqala maka berfirman Allah ta'ala. Yang ada di dalam alam semesta ini adalah ayat-ayat atau bukti-bukti keagungan Allah. Yang ada adalah petunjuk-petunjuk yang jelas tentang kemahaan Allah bagi orang yang merenungi. Jadi di sini yang sangat diperlukan bagi kita adalah merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah, bukti-bukti kemahaan Allah.
tanpa direnungi, ya, maka ayat-ayat itu, tanda-tanda itu seperti terbengkalai, tidak berguna, terbengkalai. Jadi butuh kesungguhan kita untuk merenungi agar kita bisa sampai kepada ayat atau tanda keagungan itu. Semua yang ada termasuk diri kita ini adalah ayatnya Allah, bukti kemahagungan Allah. Semua yang ada ini. Berarti apa? Berarti ciptaan Allah itu penuh dengan keajaiban. Contoh ya, mata kita digores sama Allah ketika dalam kandungan sehingga menjadi mata. Nah, perkara bentuk matanya itu tidak seberapa, tapi bagaimana yang kecil seperti mata ini kemudian bisa menyaksikan macam-macam keagungan Allah. Telinga kita kan seperti cuma dilubangi begitu saja ya. Tapi karena kreasi Allah Ta'ala menjadi menakjubkan, bisa menangkap suara-suara. Nah, sangat menakjubkan lagi. Allah menciptakan akal, kemudian kita bisa merenungi keagungan Allah Ta'ala. Ini yang menunjukkan bahwa ciptaan Allah itu penuh dengan berbagai macam keajaiban. Beda misalnya dengan seorang pematung atau tukang patung ya. Misalnya bikin orang-orangan dari kayu yang mirip sekali dengan orang. Itu matanya tidak bisa melihat itu, orang-orangan itu. Telinganya tidak bisa mendengar. Walaupun ada kepalanya di dalam itu tidak ada otaknya. Jadi tidak bisa. Tapi Allah Ta'ala betul-betul menunjukkan kemahaan lewat ciptaan-ciptaannya ini loh. Nah, untuk bisa tahu bahwa itu adalah ayat-ayat Allah, untuk bisa merasakan bahwa itu ayat-ayat Allah, kita wajib menyelaminya dengan penuh perenungan. Ternyata apa? Semesta ini merupakan pelayanan Allah Ta'ala untuk makhluk-makhluknya, terutama untuk manusia, pelayanan. Jadi bagaimana Allah Ta'ala menumbuhkan pepohonan, itu kan dalam rangka melayani manusia sebenarnya. Bagaimana Allah menciptakan sungai dan samudra, sama untuk melayani manusia. Bagaimana Allah Ta'ala menciptakan semilir angin untuk melayani manusia. Bagaimana Allah Ta'ala menciptakan bumi penuh dengan ketenangan untuk melayani manusia. Bagaimana Allah Ta'ala mempergantikan musim demi musim, sama untuk melayani manusia. Jadi ini sebenarnya penuh dengan keajaiban ciptaan-ciptaan ini. Penuh dengan keajaiban. Dan ini yang mesti kita selami dengan renungan sehingga kita senantiasa takjub kepada Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia. Nah, di sini kita akan merasakan betapa ciptaan Allah itu dengan segala ayat dan bukti-bukti keagungannya itu sangat menggetarkan hati ternyata. Cuma apa setiap hati lantas tergetar? Tidak juga. Tidak juga. Artinya untuk merasakan Allah, untuk tergetar itu harus diupayakan dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Kalau kita diam, ya tidak ada yang tampak dari keajaiban-keajaiban itu. Tidak ada yang tampak. Kita membaca Al-Quran, tapi kita tidak merenungi isinya, tidak ada keajaiban yang bisa kita rasakan. Tidak ada keajaiban yang kita rasakan. Tapi kita masuk dalam Al-Quran, kita merasa akrab dengan Al-Quran, akan tampak bidadari-bidadari keindahan dari ayat-ayat Al-Quran itu. Apa maksudnya bidadari? Keindahan-keindahan Allah Ta'ala lewat firman-firmannya itu. Kalau Al-Quran disebut dengan ayat qauliyah, ayat-ayat Allah yang bisa dibaca, bisa disuarakan, alam semesta ini adalah ayat-ayat kauniyah, tanda keagungan Allah Ta'ala yang konkret, yang nyata. Dua-duanya sama-sama menakjubkan sebenarnya.
sama-sama menakjubkan. Jadi ciptaan-ciptaan Allah, kreasi-kreasi Allah Ta'ala itu sangat menakjubkan. Dan ciptaan itu disandarkan kepada nama-nama Allah. Kenapa? Karena Allah menciptakan alam ini lewat nama-namanya. Lewat nama-namanya. Misalnya, lewat nama Allah Al-Mujid yang mewujudkan, maka wujudlah alam. Wujudlah alam. Lewat nama Allah Ta'ala Al-Muhyi, maka hiduplah makhluk-makhluk yang hidup ini. Lewat nama Allah Ta'ala Ar-Razzaq, maka mendapat rezeki semua ciptaannya ini. Jadi tidak ada yang tidak mendapatkan rezeki dari ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala itu. Jadi ini yang dimaksudkan bahwa ciptaan-ciptaannya itu disandarkan kepada nama-namanya. Nama-nama Allah mengelola ciptaan-ciptaan ini. Mengelola ciptaan-ciptaan ini. Terus juga alam semesta ini ya, termasuk kita di dalamnya, disandarkan kepada sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Disandarkan kepada sifat-sifatnya. Dunia ini bukti dari sifat kudrah iradahnya. Bukti dari kuasa dan kehendak Allah. Kalau Allah tidak menunjukkan kuasanya, dunia tidak akan ada. Kalau Allah Ta'ala tidak menunjukkan kehendaknya, dunia pun tak ada. Jadi, dunia ini, alam ini merupakan jejak-jejak dari nama Allah dan sifat-sifat Allah. Maka karena itu kita terhubung dengan alam ciptaan, batin ini sesungguhnya bisa merasakan kemahaagungan Allah Ta'ala lewat ciptaan-ciptaan itu. Diasah hati kita agar sampai. Nah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah itu disandarkan kepada zat Allah yang tunggal. Jadi zat Allah Ta'ala itu Maha Esa. Nama-namanya yang beroperasi itu sedemikian rupa. Sebagaimana juga sifatnya sedemikian rupa. Tapi karena zat Allah Ta'ala itu tunggal, maka sesungguhnya wujud atau ada itu tunggal adanya. Ini yang disebut dengan wahdatul wujud. Disebut dengan wahdatul wujud, tunggal adanya. Maka menyaksikan alam semesta ini, mestinya kita menyaksikan Allah sekaligus merasakan hadiratnya itu. Jadi walaupun kelihatannya ini beraneka ragam ya, beraneka ragam, tapi hakikatnya tunggal. Hakikatnya tunggal. Maka karena itu jangan terperosok dan tersesat di tengah keanekaragaman. Tembuslah keanekaragaman sampai kepada asal usulnya, maka asal usulnya itu adalah satu semata, tunggal adanya. Jadi, nah dalam praktek kerohanian misalnya, dalam praktek kerohanian, kita merasakan kenikmatan rohani, merasakan kepatuhan, maka sandarkanlah itu kepada Allah karena itu karunia-Nya. Karunia-Nya. Misalnya sekarang kita ngaji. Ini merupakan bagian dari kebaikan yang kita kerjakan. Kita ngaji. Nah, ngaji ini kita sandarkan kepada karunia rohaninya. Sandarkan kepada karunia rohaninya. Tersambung dengan Allah Ta'ala. Maka kita bisa menyaksikan, ya Allah, kebaikan-Mu sudah Kau anugerahkan kepada diri kami ini. Wujudnya salah satunya yang ngaji ini. Ngaji ini. Jadi ya, alam ini bersandar kepada nama, kepada sifat, bersandar kepada zat. Bersandar kepada zat. Ketika kita beramal, kita mengerjakan kebaikan, karena kita merupakan bagian dari alam, kebaikan kita disandarkan kepada nama Allah, kepada sifatnya, kepada zatnya. Maka tunggal adanya. Tunggal adanya. Nah karena itu ya, kita membaca keanekaragaman ini, kita
kemudian kembalikan yang aneka ragam ini kepada yang maha tunggal. Ini yang disebut dengan asyara subhanahu ila nubdzatiha irsyadan wa tambihan. Inna fi khalqis samawati, sungguhnya di dalam penciptaan langit demi langit, apa artinya? Izharil ulwiyat, itu mengejawantakan alam-alam atas. Jadi langit kan, kalau dari sini kita katakan di atas tuh ya. Nah, ini sebenarnya menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada nilai-nilai luhur dan keagungan. Jadi atas dalam konteks ini tidak menunjuk kepada arah di sana, bukan. Kalau itu kan atas dalam kaitannya dengan arah. Sana bawah, sana atas, itu kan arah. Ini konteksnya bukan arah, tapi menunjuk kepada dimensi-dimensi keagungan. Menunjuk kepada adanya kemahaan Allah Subhanahu wa taala. Allati, adapun itu lati yang disebut dengan al-ulwiyat itu, langit itu apa? Al-asma wa sifat. Jadi yang disebut dengan langit di sini itu adalah nama-nama dan sifat Allah, bukan langit yang ada bintang gemintangnya dan rembulan dan matahari, itu bukan. Yang dimaksud langit di sini adalah nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Artinya apa? Inna fi khalqis samawat, itu menunjuk kepada nama-nama Allah yang beroperasi, bertindak, mengelola alam ciptaan. Ya. Alam ciptaan ini kan ada karena Allah mengoperasikan namanya, mengoperasikan nama-namanya. Dalam salah satu hadis qudsinya, Allah Ta'ala itu berfirman, langit itu tegak tanpa cagak hanya disangga oleh satu namaku. Disangga oleh satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara hati umat manusia beratus-ratus kali, beribu-ribu kali dibacakan ayat-ayatku, tak kunjung tegak, tak kunjung berdiri menyongsong kemahaan Allah Ta'ala. Jadi langit itu cuma disangga dengan satu nama, tegak tanpa jaga. Sementara hati manusia disangga oleh nama-nama Allah, tak kunjung tegak, tak kunjung berdiri, tak kunjung tinggi kedudukannya. Jadi kenapa? Karena dalam diri manusia itu ada rintangan tersendiri, ada hambatan tersendiri. Itulah nafsu yang menginginkan berbagai macam hal dalam kehidupan ini. Terus al-mu'athir al-fa'ilah. Nama-nama Allah itu, sifat-sifat Allah itu al-mu'athirah, memberikan dampak. Jadi alam semesta ini dampak dari nama Allah sebenarnya. Kalau nama Allah tidak bekerja, tidak beroperasi, tidak ada alam semesta. Ini memberikan dampak. Nah, dalam hati kita ya, ketika hati kita itu sudah merasakan nama-nama Allah, maka kita akan memberikan pengaruh. Kenapa? Nabi-nabi berpengaruh kepada umatnya karena ada nama-nama Allah, ada sifat-sifat Allah, ada akhlak-akhlak Allah dalam diri mereka, berpengaruh. Sama seperti nama-nama Allah Ta'ala yang berpengaruh bagi alam ciptaan ini. Maka kita mengaji nama-nama Allah itu agar menjadi kenyataan dalam rohani kita. Misalnya nama Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Bagaimana dalam hidup ini kita pengasih juga kepada makhluk-makhluk yang lain. Nama Allah Ta'ala Ar-Rahim, Maha Penyayang. Bagaimana dalam batin kita ada rasa sayang kepada orang-orang beriman yang lain. Dan seterusnya. Nama-nama Al-Fa'ilah yang bertindak. Jadi nama-nama Allah Ta'ala itu hidup. Sehingga berdampak dan bertindak. Jadi tidak ada nama-nama Allah yang nganggur, itu nggak ada loh. Jadi itu bukan semata-mata sebutan. Kalau nama dinisbatkan kepada makhluk itu kan bisa saja cuma sebutan. Misalnya ya, Abdullah namanya, hamba Allah. Tapi kok ternyata durhaka, itu kan cuma sebutan itu. Sebab apa? Tidak betul-betul ditunjukkan dengan adanya penghambaan kepada Allah Ta'ala.
Misalnya ada nama orang Sodik, jujur, ternyata pembohong. Itu kan cuma nama. Nah, kalau nama-nama Allah itu senantiasa beroperasi, senantiasa bertindak. Senantiasa bertindak. Jadi tidak ada satupun namanya yang nganggur, yang beku itu tidak ada. Itu berarti pelajaran kepada kita bahwa kebaikan-kebaikan kita kulak, kita ambil agar menjadi amal kita, menjadi keikhlasan kita. Terus wal ardi, juga di dalam penciptaan bumi. Apa artinya as-sufliyah? Dimensi yang rendah. Apa itu? Allati hiya tabiatul adam, tabiat ketiadaan. Nah, alam ini sebenarnya kan tidak ada pada awalnya, tidak ada. Ada hanya dalam pengetahuan Allah Ta'ala sebelum diciptakan menjadi nyata. Awalnya tidak ada. Karena tidak ada, ketika direalisasikan itu, tabiatnya itu tabiat yang rendah, wong tidak ada. Tabiat yang rendah. Karena itu disebut dengan bumi. Bumi. Kalau dalam tafsirnya Ibn Arabi, ketika Al-Quran menyebutkan langit, itu konotasinya ruh. Ketika menyebutkan bumi, itu konotasinya jasad. Ruh itu menerangi, sementara jasad itu mau menguasai dengan cara menciptakan kekelaman. Maka setiap orang yang hidupnya lebih dituntun oleh jasadnya ketimbang rohnya, hidupnya pasti kelam. Sebab apa? Yang dimaui oleh jasad itu adalah segala sesuatu yang fana, yang tidak ada hubungannya dengan keselamatan dan keberuntungan, tidak ada hubungannya. Coba orang akalnya nggak dipakai, imannya tidak ada, ya, rohnya tidak berfungsi, itu hidupnya cuma kekelaman toh. Jadi seputar kesenangan-kesenangan seperti yang dirasakan binatang, makan, minum, tempat tinggal, kawin, cuma itu aja. Bumi. Al-Qabilah yang menerima, al-muta'athirah yang terdampak. Jadi bumi ini, jasad ini ya, karena tidak ada, maka bisa menerima dua hal sekaligus. Menerima dampak baik, menerima dampak buruk. Nah, Allah Ta'ala menciptakan kekuatan baik dan buruk ini. Kekuatan baik diwakili oleh ruh, kekuatan buruk diwakili oleh nafsu amarah. Dan jasad ini kemungkinan bisa menerima kedua-duanya. Bisa menerima kedua-duanya. Maka tugas kita adalah nyortir. Artinya pengaruh-pengaruh buruk itu kita kesampingkan. Agar pengaruh baik semakin leluasa pada diri kita. Tapi sebaliknya, kalau yang kita kasih peluang itu pengaruh-pengaruh buruk, maka pengaruh baik semakin tidak memiliki kesempatan untuk diri kita. Tersingkir dia. Muta'athirah terdampak minal ulwiyat, dari dimensi-dimensi yang tinggi. Jadi sebenarnya jasad kita itu sangat mungkin menerima adanya pengaruh dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Makanya ada hadis yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu memiliki 99 nama. Punya 100 nama kurang 1. Maksudnya 99. Man ahsaha dakhulal jannah. Siapa yang membacanya, siapa yang menghinggakannya, menyelesaikannya, masuk surga. Maksudnya itu tidak hanya membaca ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mumin, tidak. Tapi menyelami nama-nama itu pasti masuk surga. Pasti. Man ahsaha dakhulal jannah. Orang menyelami nama-nama Allah, orang mendapatkan pengaruh dari nama-nama Allah, pasti surga. Pasti surga. Itu yang disebut dengan man ahsaha dakhulal jannah. Maka karena itu, nama-nama Allah mula-mula kita baca. Syukur-syukur kita hafal. Lalu kita ambil nilai dari nama-nama itu, kita internalisasikan, masukkan dalam diri, kita resapi, munculkan sebagai perilaku. Ketika Allah Ta'ala misalnya menyebut namanya Al-Quddus yang Maha Suci, kita belajar,
untuk suci, yaitu tak tersentuh oleh berbagai macam keburukan dan kesia-siaan. Ketika Allah menyebut namanya Al-Malik, yang Maha Raja, kita jadikan roh kita sebagai raja dalam kehidupan, sehingga nafsu kita menjadi tertundukkan oleh roh itu. Ketika Allah menyebut namanya As-Salam, yang Maha Damai, maka kita tarik kedamaian itu ke dalam jiwa kita, sehingga kita menjadi tentram menjalani kehidupan ini. Ketika Allah Ta'ala menyebut namanya Al-Mu'min, maka kita belajar memberikan rasa aman kepada orang-orang sekitar kita, kepada orang-orang dekat kita, sehingga mereka tak terganggu oleh keberadaan diri kita. Ketika Allah Ta'ala menyebutnya Al-Muhaimin, maka kita berusaha untuk menjaga kebaikan-kebaikan itu tetap terlaksana, menjaga lingkungan dan semacamnya agar sepenuhnya damai dan tentram, dan seterusnya itu ya. Nah, kalau itu kita praktekkan, itu yang disebutkan dalam istilahnya Ki Haji Muhammad Zuhri itu, kita akan menjadi nama Allah yang ke-100. Nama Allah kan 99. Tapi kalau semuanya kita selami, maka kitalah nama yang ke-100. Dan nama yang ke-100 itu yang disebut dengan Ismullahil A'zam, nama Allah teragung. Wujudnya bukan bacaan, tapi realitas rohani seseorang. Dulu pernah ya, ada seseorang datang kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Orang ini kemudian bilang, tolong Syekh, tunjukkan kepadaku Ismullahil Azam, yang kalau aku berdoa dengan Ismullahil Azam, maka seluruh doaku terkabul. Waktu itu Syekh Abu Yazid Bustami sedang menggendong bayi yang belum bisa duduk, menggendong bayi. Ajaibnya apa? Bayi itu kemudian berbicara sembari memegang jenggotnya Syekh Abu Yazid. Ini loh, yang punya jenggot inilah Ismullahil Azam. Mohonlah kepada Allah lewat orang ini, pasti terkabul. Artinya apa? Syekh Abu Yazid waktu itu sudah menyelami seluruh nama-nama Allah, kemudian hidupnya itu diwarnai oleh nilai-nilai nama Allah. Jadilah kemudian beliau nama Allah yang ke-100. Jadi nama Allah yang ke-100 itu adalah realitas rohani. Realitas rohani. Kalau rohani kita cemerlang, dan kita senantiasa merasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak kita cerminan dari nama-namanya, maka kita menjadi nama Allah yang ke-100. Di saat itulah kita menjadi mahallu nazrillah, fokus dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah senantiasa memandang orang yang posisinya itu sudah menjadi nama Allah yang ke-100 dipandang hatinya. Kalau di dalam hati orang seperti itu terlintas nama kita, maka kita akan mendapatkan ampunan dan barokah karena kita sudah ada di dalam hati orang yang merupakan nama Allah yang ke-100 itu. Jadi itu pentingnya kita menitipkan diri kita kepada para wali, kepada orang-orang yang dekat kepada Allah. Kita titipkan untuk didoakan, untuk diperjuangkan di hadapan Allah Ta'ala. Karena Allah senantiasa menatap hati orang itu. Ternyata dalam hati orang itu ada nama kita yang kita titipkan. Nama kita akan diangkat derajatnya karena berada pada hati si wali tadi. Makanya ketika saya ngiringi almarhum Al-Mafurullah Gus Kelik ke Jawa Timur, banyak kiai-kiai itu dengan keluarganya menitipkan nasib mereka kepada Gus Kelik. Gus Kelik, tolong saya menitipkan diri dan keluarga, tolong didoakan. Sebab kalau sampai diiyakan, ya, dan iyanya orang yang akrab dengan Allah itu pasti iya beneran. Ya. Ada kalau seperti anak saya Nuri jangan iya, saya itu main apa lagi bikin geger lagi. Itu kan iyanya anak-anak itu. Iyanya anak-anak. Kalau orang dekat kepada Allah Ta'ala, iya, pasti iya beneran. Dalam hatinya, nggak mungkin tidak. Nggak mungkin tidak.
Jadi nggak mungkin iseng gitu loh. Nggak mungkin iseng. Sama dengan kalau kita ngasih komentar, ngasih jempol semacamnya, itu kan karena nggak enak saja iseng saya. Itu ya. Ketimbang diem nggak apa-apa tuh. Ya, iseng aja, sip, top, iseng aja itu. Tuh, jangan dikira itu ngomong beneran begitu. Itu kebiasaan anak-anak. Kebiasaan anak-anak. Jadi kita itu impresif ya. Kita itu memiliki kemampuan untuk menerima baik, menerima buruk. Karena itu kita persempit kemungkinan untuk menerima buruk itu. Kita perlebar kemungkinan untuk menerima baik dan kemuliaan. Semakin kita persempit jalan untuk keburukan, maka semakin tumbuh subur kebaikan dalam diri kita. Nama-nama Allah Ta'ala terintrodusir masuk ke dalam diri, kemudian diungkapkan menjadi tindakan-tindakan. Jadi ngaji itu adalah bagaimana kita memproses diri menjadi orang yang memiliki nilai-nilai dari nama Allah, memiliki nilai-nilai dari sifatnya Allah Ta'ala. Kita mempraktekkan akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ikhtilafil laili. Saya kira ini kita lanjutkan insyaallah nanti besok malam. Moga-moga perjumpaan kita manfaat dan barokah. Amin. Ya mujibus sailin wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.